Baik, selamat pagi bagi calon buruh penggerak di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kali ini saya akan membuat aksi nyata tentang penerapan modul 1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat pada tugas 11A 9, yaitu aksi nyata penerapan modul 11 pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya merasakan adanya perubahan dalam pembelajaran dengan menerapkan sistem Among, maka mampu menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan kodrat murid agar dapat mewujudkan murid yang merdeka. Nah, dalam hal ini, guru merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan, cara belajar, dan penerapan dari murid itu sendiri. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang dirancang dimulai dengan melakukan kegiatan tanya jawab kaitannya dengan persiapan belajar yang dijadikan sebagai landasan dalam merancang pembelajaran. Selain itu juga, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa dan mengidentifikasi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berdiskusi, menyiapkan perangkat pembelajaran serta mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, pada kegiatan pembelajaran saya menjanjikan pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan LKPD untuk memudahkan murid dalam memperoleh bahan pembelajaran sehingga murid lebih mudah untuk memahami tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga beberapa rangkaian pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan begitu mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi. Saya berkolaborasi bersama teman sejawat untuk dapat menyusun materi pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam pembelajaran yaitu dapat memahami pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga menyusun beberapa pertanyaan dengan pemantik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain itu juga saya menyiapkan LKPD dan bahan ajar yang isi materinya pengamatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga bisa melihat di sini saya berkolaborasi bersama teman sejawat untuk dapat menyusun materi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya juga di sini guru memberikan pertanyaan dengan pemantik. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini adalah beberapa siswa memberikan pertanyaan pemantik berupa tulisan langsung disampaikan di depan kelas. Kenapa? Karena ini akan membantu siswa lebih berekspresi dalam menyampaikan gagasannya. Karena juga terkadang siswa itu malu-malu jika diajak langsung untuk bertanya, jadi siswa itu tidak mau memberikan jawabannya. Jadi saya membuat perubahan atau saya membuat model yang lain. Jadi setiap pertanyaan atau setiap gagasan yang diberikan oleh siswa atau peserta didik, saya memberikannya dengan catatan kecil. Pada tahap selanjutnya, di sini terlihat bahwa murid berdiskusi mengerjakan LKPD. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, itulah kegiatan siswa dalam menyelesaikan LKPD-nya. Murid juga
presentasikan hasil kerja kelompok yang telah mereka buat sebelumnya. Seperti yang saya katakan, hasil prestasinya itu mereka langsung menampilkan atau eh, melengketkan langsung dalam sebuah dinding kelas. Karena ini juga metode yang saya lakukan agar siswa itu lebih mudah atau lebih berekspresi lebih jauh. Nah, sini kita melihat beberapa testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam proses perubahan, yaitu Bapak Martin Sastra G SPD. Menurut beliau, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah baik karena sudah mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik serta melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan melibatkan semua murid aktif dalam melakukan kegiatan tanya jawab. Dan testimoni dari murid yaitu murid merasa senang karena kegiatan pembelajaran, materi pembelajarannya mudah dipelajari dan dipahami. Kenapa kan saya bilang mudah dipahami? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa siswa itu lebih 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 senang gitu kalau misalnya peserta didik itu dia diberikan kebebasan dalam berpendapat, tidak bergantung lagi dia langsung memberikan, misalnya kita bertanya apa yang dengan ini, siswa tidak lagi. Jadi siswa itu lebih mudah untuk memberikan testimoninya secara langsung dan ditempel langsung di dinding pembelajaran. Jadi demikianlah dulu presentasi saya mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan dalam penerapan modul 11A9 tentang pemikiran atau filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak.